F-15EX Fighter, yang juga dikenal dengan nama Eagle II, merupakan generasi terbaru dari keluarga jet tempur legendaris F-15. Saat ini, pesawat ini menjadi perbincangan hangat karena Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU untuk melakukan pembelian. Bila rencana ini benar-benar terrealisasi, F-15X akan menjadi salah satu pesawat tempur paling kuat dalam jajaran kekuatan udara TNI AU. F-15 pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an, dan sejak itu telah membuktikan kemampuannya di berbagai medan pertempuran selama lebih dari 4 dekade. Model terbarunya, F-15EX, bukan sekadar upgrade, melainkan hadir dengan teknologi penerbangan modern, struktur badan pesawat yang diperkuat, serta kemampuan mengangkut persenjataan yang jauh lebih berat dibandingkan versi sebelumnya. Indonesia sendiri menunjukkan minat yang tinggi terhadap jet tempur ini. Pada bulan Agustus 2023, pemerintah telah menandatangani MOU untuk pengadaan 24 unit F-15EX. Namun demikian, kontrak akhir masih dalam tahap penyelesaian. Jika prosesnya berjalan mulus, pesawat pertama diperkirakan akan tiba di Indonesia sekitar tahun 2028. Secara tampilan, desain F-15EX masih mempertahankan ciri khas klasik keluarga F-15, seperti sayap lebar yang menyapu ke belakang, 2 ekor vertikal, serta kanopi transparan yang memungkinkan pilot memiliki pandangan hampir 360 derajat. Meskipun desain dasarnya familiar, banyak fitur baru yang dibawa oleh versi ini. Kokpit pesawat kini sudah sepenuhnya digital, dilengkapi dengan layar lebar multifungsi seperti yang digunakan pada jet tempur generasi kelima. Semua sistem misi menggunakan konsep open architecture, yang membuat proses pembaruan teknologi menjadi lebih fleksibel dan cepat seiring perkembangan zaman. Salah satu keunggulan utama dari F-15EX adalah kemampuan mesinnya. Jet ini dibekali dengan 2 mesin turbofan General Electric F110. Masing-masing mampu menghasilkan daya dorong hingga 29.000 pon saat afterburner diaktifkan. Total, pesawat ini mampu menghasilkan lebih dari 58.000 pon daya dorong, memungkinkan F-15EX untuk melakukan pendakian hampir vertikal dan mencapai kecepatan maksimum hingga Mach 2,5. Kemampuan dorongan yang dihasilkan memungkinkan F-15EX untuk menanjak secara vertikal sesaat setelah lepas landas. Pesawat ini mampu melesat dengan kecepatan maksimum mencapai Mach 2,5 atau sekitar 3.000 km per jam. Hanya dalam beberapa menit, F-15EX sudah bisa mencapai ketinggian jelajah sekitar 10 km. Performa pesawat ini tak hanya unggul dari sisi kecepatan, tetapi juga dalam hal ketahanan dan kekuatan mesin. Mesin-mesin yang dipasang dirancang untuk memiliki umur operasional yang panjang, serta biaya perawatan yang lebih rendah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Sering dijuluki sebagai pengangkut rudal supersonik, sebutan ini sangat tepat. F-15EX mampu membawa hingga 13,4 ton muatan tempur, jumlah yang sangat besar untuk ukuran jet tempur. Pesawat ini memiliki 12 hingga 13 hardpoint, yaitu titik gantungan senjata, yang dapat digunakan untuk membawa berbagai jenis persenjataan, mulai dari rudal udara ke udara, bom presisi, rudal jelajah jarak jauh, bahkan rudal hipersonik. Menariknya, F-15EX juga dirancang agar mampu mengangkut bom nuklir B6113, fitur yang tidak tersedia di sebagian besar jet tempur modern. Dengan kemampuan muatannya yang besar, pesawat ini mampu melaksanakan beragam misi tempur, seperti dogfight jarak dekat, patroli udara jarak jauh, hingga serangan strategis ke sasaran darat maupun laut. Selain unggul dalam daya dorong dan kapasitas senjata, F-15EX juga dilengkapi dengan teknologi avionik mutakhir. Radar canggih AN/APG-82 mampu melacak banyak target dari jarak jauh secara simultan. Di samping itu, sistem perang elektronik EPAUS memberikan lapisan perlindungan tambahan terhadap serangan rudal musuh. Untuk meningkatkan efektivitas dalam pertempuran, pilot juga dibekali helmet mounted display, sebuah sistem yang memungkinkan mereka mengunci target hanya dengan mengarahkan pandangan ke sasaran tersebut. Keseluruhan sistem ini menjadikan F-15EX sejajar dengan jet tempur generasi kelima dalam hal kesadaran situasional dan kemampuan bertahan di medan tempur modern. Salah satu kelebihan penting lainnya yang sering terlupakan adalah daya tahan struktur pesawatnya. F-15EX dirancang untuk mampu digunakan hingga 20.000 jam terbang, 2 kali lebih lama dari versi sebelumnya.
Konsep desain berbasis arsitektur terbuka juga membuat pembaruan teknologi menjadi lebih mudah. Negara pengguna tidak harus mengganti pesawat dengan model baru, cukup melakukan upgrade perangkat keras atau lunak sesuai kebutuhan. Faktor ini pula yang menyebabkan biaya operasional F-15EX lebih ekonomis dibandingkan jet generasi kelima seperti F-35. Bagi Indonesia, yang memiliki wilayah udara dan maritim yang sangat luas, pesawat ini menawarkan keunggulan strategis. Dengan jangkauan tempur yang jauh, F-15EX memungkinkan misi patroli dilakukan di wilayah terpencil atau perbatasan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan. Ditambah lagi, kapasitas senjatanya memberikan efek deteren kuat terhadap ancaman potensial. Jika nanti benar-benar dioperasikan secara penuh, maka F-15EX milik Indonesia akan menjadi salah satu jet tempur paling kuat di kawasan Asia Tenggara. Bila dikombinasikan dengan jet Rafale, yang juga telah dipesan oleh TNI AU, maka akan tercipta duet yang sangat efektif, di mana Rafale unggul dalam kelincahan, sementara F-15EX unggul dalam daya tempur dan daya jelajah. Kehadiran F-15EX di Armada Udara Nasional akan menjadi tonggak penting dalam modernisasi kekuatan udara Indonesia. Bukan hanya untuk mempertahankan kedaulatan wilayah, tetapi juga untuk meningkatkan posisi strategis negara di kawasan. F-15EX bukan sekadar pengembangan dari pesawat lama. Ia adalah platform tempur udara yang dirancang untuk menghadapi tantangan perang masa depan. Dengan hadirnya F-15X, TNI AU diperkirakan akan mengalami pergeseran paradigma operasional. Jika sebelumnya pengawasan wilayah udara lebih bertumpu pada pesawat multirole dengan keterbatasan muatan dan jangkauan, kini F-15EX memungkinkan Indonesia menjalankan doktrin pertahanan udara berlapis dan ofensif secara lebih aktif. Kemampuan superioritas udara yang ditawarkan oleh F-15EX bukan hanya soal pertahanan, tapi juga memberi opsi untuk melakukan serangan presisi jauh di luar wilayah sendiri, terutama bila terjadi konflik terbuka di kawasan. Dalam konteks regional, ini adalah penyeimbang kekuatan, power balancer, terhadap negara-negara dengan alutsista canggih seperti Tiongkok, Australia, dan Singapura. Salah satu keunggulan utama F-15X adalah kemampuannya untuk beroperasi bersama berbagai sistem dan platform tempur modern, berkat sistem terbuka, open architecture, dan kompatibilitas NATO standard. Ini memudahkan integrasi dengan pesawat tempur lain seperti Rafale, F-16 Viper, dan bahkan sistem komando pertahanan udara berbasis darat, seperti radar dan rudal pertahanan S-300, 400 atau NASAMS jika diadopsi di masa depan. Selain itu, F-15EX dapat berperan sebagai komando udara dalam misi bersama, mengordinasikan jet tempur lain dan drone bersenjata di medan tempur melalui data link modern seperti Link 16 atau jaringan komunikasi masa depan. Namun, pengoperasian F-15X bukan tanpa tantangan. Jet ini memerlukan pangkalan udara dengan fasilitas pendukung yang memadai, seperti landasan pacu yang panjang dan kuat, hanggar tahan ledakan, serta sistem pemeliharaan canggih. Hal ini berarti TNI AU harus berinvestasi besar dalam modernisasi infrastruktur pangkalan, terutama di wilayah strategis seperti Natuna, Biak, dan Kalimantan Utara.